Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan subuh yang berbahagia ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 221 halaman 35. Al-Baqarah ayat 221. Ini dikarenakan pembahasannya cukup panjang ya. Untuk ayat ini kita tidak membahas ilmu tajwidnya. Ikhwatu iman arsadakumullah, sesuai dengan karakter surat Al-Baqarah ya, di mana surat Al-Baqarah ini kan termasuk surat Madaniyah ya, yang Allah turunkan di kota Madinah. Nah, di situ banyak berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum muamalah. Bagaimana kita berinteraksi, berkomunikasi baik dengan sesama mukmin ataupun dengan orang-orang di luar Islam, baik yang berkaitan dengan hukum pernikahan, yang berkaitan dengan komunikasi ataupun interaksi dengan anak-anak yatim, termasuk yang berbicara tentang bagaimana hukum pernikahan terhadap orang-orang yang di luar Islam. Nah, seperti yang akan dibahas dalam surat Al-Baqarah ayat 221 ini berkenaan dengan hukum menikahi orang-orang musyrik. Nah, kenapa di Al-Quran sampai dibahas ya, tentang hukum menikahi orang-orang musyrik? Karena tujuan ya, ataupun esensi dari sebuah pernikahan dalam Islam itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan syahwat ya. Tujuan pernikahan dalam Islam bukan hanya untuk terpenuhinya salah satu kebutuhan manusia, itu berhubungan seksual. Tetapi dalam Islam itu pernikahan itu ya tujuannya adalah untuk ibadah. Pernikahan dalam Islam itu tujuannya adalah untuk melahirkan generasi-generasi robbani ya. Generasi-generasi yang mengesahkan Allah dan tentu menjunjung tinggi agama Allah. Maka sangat pantaslah kalau dalam Islam itu pernikahan itu merupakan salah satu hal yang mendapat perhatian penting. Bahkan boleh dikatakan pernikahan itu merupakan ibadah yang paling tidak disukai oleh setan.
walaupun sangat disukai oleh bapak-bapak gitu. Sangat tidak disukai oleh setan itu, Pak. Kenapa? Karena kan pernikahan itu sepanjang hayat, Pak. Pernikahan itu kan seumur hidup gitu. Sementara kan ibadah-ibadah yang lain waktunya itu sebentar, Pak. Taruhlah ibadah sholat itu kan, sholat itu kan rata-rata paling kisaran 15 menit, setelah itu berhenti kan. Atau puasa kan 30 hari dalam setahun atau sebulan dalam setahun, setelah itu istirahat. Zakat fitrah setahun sekali ya. Zakat mal ya katakanlah ketika memanen ya. Haji setahun sekali. Bahkan barangkali untuk saat ini sangat susah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, sementara nikah itu merupakan ibadah seumur hidup. Memuncuk para ajengan mah ibadah ngeunah, ibadah ngeunah nikah begitu. Dan ini tugas yang termasuk paling besar yang diemban oleh setan untuk menggagalkan yang namanya sebuah pernikahan. Ini misi terbesar setan sebetulnya dalam rangka menyesatkan manusia itu melalui mencerai-beraikannya sebuah pernikahan. Karena ketika sebuah pernikahan itu gagal ya, gagal dalam arti bisa dalam arti bercerai gitu Pak, atau gagal bisa dalam arti pernikahannya itu tidak sampai kepada pernikahan dunia akhirat lah, tidak termasuk kategori rumah tangga yang samawa gitu, sakinah mawadah warahmah, sehingga posisi pasangannya itu tidak sampai kepada tingkat zaujah ya, tapi hanya sampai kepada tingkat imro'ah itu. Dulu pernah kita bahas kan, kenapa dalam Al-Quran ketika menyebut istri itu ada yang disebutnya itu dengan zaujah, ada yang disebutnya dengan imro'ah. Wa imro'ata Nuhin itu, wa imro'ata Fir'aun, wa imro'ata Lut. Atau dalam Al-Lahab itu kan wa imro'atuhu hammalatal hatab. Nah, yang diinginkan oleh Al-Quran itu pernikahan itu sampai kepada tingkat zaujah ya. Istri kita itu harus diposisikan sebagai zaujah. Artinya membangun pernikahan itu bukan hanya sebatas terpenuhinya kebutuhan biologis ya. Visi dan misi sebuah pernikahan itu bukan hanya untuk urusan-urusan duniawi, tetapi visi dan misi sebuah pernikahan itu harus sampai kepada hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Makanya kalau kita lihat ya, dalam Al-Quran, ketika Al-Quran bicara tentang istri, ada juga yang disebut dengan zaujah gitu. Seperti firman Allah kan dalam surat Al-Ahzab itu, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, itu disebutnya azwaj. Karena di situ bicara tentang bukan hanya pernikahan itu sebatas bicara hubungan biologis, tapi bicara juga tentang hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Nah, maka oleh karena itu, melihat betapa luar biasanya esensi
ataupun tujuan sebuah pernikahan dalam Islam. Maka di Al-Baqarah 221 itu Allah memberikan rambu-rambu dasar ya, yang harus kita pahami. Terlebih belakangan ini cukup banyak ya pihak-pihak yang ingin gitu ya melegalkan pernikahan beda agama gitu ya. Ini perlu untuk kita pahami. Sampai-sampai kan dulu pernah ada wacana bagaimana kalau kolom agama gitu ya di KTP itu dihilangkan. Ya itu kan salah satunya dengan dihilangkannya kolom agama itu kan pernikahan Islam dengan luar Islam itu susah untuk dikendalikan Pak, karena kan tidak tahu agamanya apa itu kalau di KTP nggak ada kolom agama. Ikhwatu iman arsadakumullah, di Al-Baqarah ayat 221 ini Allah memulai firman-Nya dengan sebuah larangan Pak. Di sini adalah nahyi itu. La yang berfungsi untuk melarang. Yang tentu saja bicara hukum larangan itu walaupun ada dua ya. Ada larangan yang jatuh kepada haram dan ada larangan yang jatuh kepada makruh. Nah, kan tetapi asalnya sebuah larangan itu haram. Haram untuk dilakukan, sehingga kalau dilakukan tentu berdosa. Dan tidak ada dalil gitu yang memalingkan ayat ini gitu. Maka larangan yang Allah cantumkan dalam Al-Baqarah 221 itu haram untuk dilakukan gitu. Yang tentu saja kalau dilakukan kan berdosa. Wala dan janganlah atau haram bagi kalian wahai orang-orang yang beriman. Jadi khitab ayat ini, perkataan ayat ini itu ditujukan kepada laki-laki mukmin yang hendak menikah gitu Pak, kepada laki-laki yang beriman yang akan melangsungkan akad pernikahan. Wala dan janganlah kalian itu laki-laki mukmin tangkihu menikahi al-musyrikati orang-orang musyrik atau wanita-wanita musyrik hatta sehingga yu'minna, sehingga mereka wanita-wanita musyrik itu beriman menjadi mukminat. Kalau sudah beriman, sudah masuk Islam boleh Pak. Atau kalau sebelumnya tidak tahu bahwa dia itu adalah orang-orang musyrik, lalu setelah pernikahan menjadi tahu, kemudian setelah tahu dinasehati lalu masuk Islam, boleh itu. Jadi luar biasanya Islam itu kalau orang itu sudah taubat itu diampuni Pak. Termasuk orang-orang musyrik kalau sudah taubat dengan taubatan nasuha boleh untuk dinikahi. Seperti banyak kan kasus di zaman sahabat, termasuk istrinya Utsman bin Affan itu kan sebelumnya juga termasuk orang musyrik. Karena sebelumnya sendiri kan Utsman bin Affan itu orang jahiliyah juga. Maka wajar juga kalau mendapati perempuan yang musyrik. Nah, tetapi setelah dinikahi oleh Utsman bin Affan, yang tentu saja pada saat itu Utsman bin Affan pun sudah masuk Islam, ya istrinya pun menjadi seorang muslim, menjadi seorang muslimah gitu. Nah, jadi haram seorang laki-laki yang beriman menikahi seorang perempuan yang musyrik.
Nah, di sini ada hatta. Hatta itu harful ghoyah gitu, Pak. Sampai atau hingga si perempuan itu bertaubat kemudian masuk Islam. Wala ammatun, sungguh seorang hamba, seorang budak. Karena kan dulu masih ada istilah orang itu merdeka atau budak gitu. Secara lahir dulu masih ada. Berbeda dengan hari ini. Kalau pada umumnya manusia itu berstatus merdeka, tetapi orang-orang yang diperbudak banyak. Nah, kalau dulu memang banyak orang-orang yang statusnya sebagai hamba sahaya. Jadi sungguh seorang hamba sahaya mukminatun, yang beriman, yang mukminat, khairun itu lebih baik, min dari musyrikatin, seorang perempuan yang musyrik, walau sekalipun ajabat, menakjubkan, membuat terpesona kalian. Ini kalau bicara menakjubkan itu kan banyak, Pak, hal-hal yang menjadi kriteria seseorang itu dikatakan menakjubkan. Umpamanya menakjubkan yang pertama kali dalam hal kecantikan, menakjubkan dalam hal harta kekayaan, menakjubkan dalam hal keturunan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Jadi seorang hamba yang mukminah itu jauh lebih baik, sekalipun barangkali secara tampilan biasa-biasa gitu ya, dari kalangan orang miskin ya, yang namanya juga hamba sahaya orang miskin itu, Pak, dibanding dengan orang-orang musyrik ya, perempuan-perempuan musyrik, walaupun mereka itu menakjubkan kalian. Nah, ini ayat ini, Pak, kalau kita lihat kronologis asbabun nuzulnya, ini berkaitan dengan salah seorang pemuda ya, yang waktu itu hendak menikahi seorang perempuan musyrik, seorang pemuda muslim yang waktu itu hendak menikahi seorang perempuan musyrik. Maka turunlah ayat ini gitu. Dan pemuda mukmin tersebut pun tidak jadi menikahi perempuan yang musyrik itu, Pak. Dan perlu saya tegaskan ya, Pak, bahwa hukum menikahi orang-orang musyrik, baik itu laki-laki yang menikahi perempuan-perempuan musyrik, laki-laki beriman yang menikahi perempuan-perempuan musyrik, terlebih-lebih perempuan-perempuan mukminah yang dinikahi oleh laki-laki yang musyrik, seluruh ulama 4 madhab itu sepakat, mulai Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, termasuk Syafi'iyah, itu mengharamkan menikahi orang-orang musyrik. Termasuk kalau kita lihat fatwa Majelis Ulama Indonesia itu tahun berapa itu ya, tahun 2005 itu mengatakan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia itu mengharamkan menikahi orang-orang musyrik ya. Artinya orang mukmin menikahi orang-orang musyrik, baik Yahudi ataupun Nasrani, itu kan dilarang dalam fatwa MUI itu. Nanti kita jelaskan lebih jauh, Pak. Wala, dan janganlah tungkihu. Nah, itu. Ini taknya di domah, Pak. Kalau yang tadi taknya di fathah gitu. Itu gara-gara domah dan fathah jadi beda. Kalau yang tadi menikahi ya, kalau yang ini menikahkan gitu, Pak.
Kalau tangkihu menikahi, kalau tungkihu menikahkan. Berarti kalau yang tadi wala tangkihu itu khitabnya ditujukan kepada laki-laki yang hendak menikah. Larangannya itu kepada seorang laki-laki yang hendak menikah, kepada calon mempelai lah. Kalau wala tungkihu yang kedua itu khitabnya, perkataannya ditujukan kepada wali, kepada para wali nikah. Kan ada dalil la nikaha illa biwaliyin, tidak ada pernikahan atau tidak sah sebuah pernikahan kalau tanpa wali, kan gitu. Nah ini khitabnya ditujukan kepada para wali. Para wali itu tidak boleh menikahkan al-musyrikina, orang-orang musyrik atau laki-laki yang musyrik, tentu dengan perempuan-perempuan yang mukminah, hatta sehingga yu'minu, mereka laki-laki yang musyrik itu beriman sampai mereka bertaubat lalu masuk Islam. Wala abdun, sungguh seorang hamba mukminun yang beriman, khairun lebih baik min musyrikin, dari orang-orang musyrik, walau seandainya atau sekalipun a'jabakum. Tadi a'jabatkum pakai tak itu Pak, karena yang dimaksud adalah perempuan muannas. Kalau yang ini a'jabakum nggak pakai tak, karena yang dimaksud laki-laki. A'jabatkum dengan a'jabakum, itu luar biasanya bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu begitu, tinggal digulak-gulak huruf aja Pak. Jadi sekalipun mereka itu menakjubkan kalian. Nah, ikhwanu fiddin arsadakumullah. Sekali lagi nih, tadi saya katakan bahwa ulama 4 madhab itu sepakat bahwa hukum menikahi orang-orang musyrik itu haram. Baik itu laki-laki yang menikahi perempuan-perempuan musyrik, ataupun terlebih-lebih ya Pak, terlebih-lebih wanita-wanita mukminah yang dinikahi oleh laki-laki yang musyrik. Kenapa saya katakan terlebih-lebih gitu Pak? Karena kan kalau perempuan itu boleh dikatakan powernya kurang gitu Pak, lemah. Beda dengan laki-laki, secara fisik kan begitu, secara mental pun bisa jadi begitu. Sehingga begini, kenapa perempuan itu lebih diharamkan Pak, atau pengharamannya lebih kuat? Perempuan mukminah pengharamannya lebih kuat menikahi orang-orang musyrik bila dibanding pengharaman laki-laki mukmin menikahi perempuan yang musyrik. Kan karena kalau perempuan Pak dinikahi oleh laki-laki yang musyrik, setelah mereka menikah kan bisa dipaksa itu oleh suaminya untuk mengikuti agama mereka. Sehingga banyak kasus kan pada awalnya si laki-lakinya pura-pura masuk Islam, bersahadat dulu karena mau menikahi si perempuan itu. Tapi setelahnya berlangsung pernikahan gitu Pak, bahkan barangkali istrinya sudah peot gitu, sudah keriput, anak geus loba gitu Pak, untuk geus aya nu ompong, geus mah mungkin payu deui lamun kawin. Kan seringkali diceraikan Pak, sok lamun teu asup agama saya cerai, nah itu Pak.
Lamun perempuan dikitukeun mikir kan, daripada ayeuna teu boga salaki terus mending kene pindah agama lah kan gitu tuh. Makanya tadi saya katakan perempuan itu lebih diharamkan lagi. Nah, akan tetapi berbeda apa hukumnya nih, ada perbedaan pendapat ya di kalangan ulama 4 madhab itu tentang menikah dengan kitabiyah, yang ini musyrik ya, ulama sepakat haram, menikahi orang-orang musyrik haram. Tetapi ulama 4 madhab itu berbeda pendapat dalam menghukumi bagaimana hukum menikah dengan kitabiyah. Saya akan katakan kitabiyah itu karena dalam Al-Quran ketika Allah berbicara tentang Yahudi dan Nasrani ada menggunakan istilah ahlul kitab, ada yang menggunakan istilah utul kitab itu, Pak. Sekali lagi dalam Al-Quran ketika Allah bicara tentang Yahudi dan Nasrani ada yang menggunakan istilah ahlul kitab. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, itu menggunakan ahlul kitab. Tapi ada juga Yahudi dan Nasrani itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu dengan istilah utul kitab, seperti nanti dalam surat Al-Maidah ayat 5 itu. Makanya kita gunakan istilahnya kitabiyah. Nah, bicara kitabiyah itu di dalamnya itu ada Yahudi, ada Nasrani, bisa ahlul kitab, bisa utul kitab. Nah, di sini ulama itu beda pendapat, Pak. Bagaimana hukum menikahi kitabiyah itu? Kenapa beda pendapat? Nah, gitu. Kenapa para ulama 4 madhab itu beda pendapat? Salah satunya itu adalah karena ada firman Allah nih, Pak. Dalam surat Al-Maidah ayat 5 itu. Ini perlu kita tahu, bedain antara musyrik dengan kitabiyah. Kan di Al-Quran lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, itu surat Al-Bayyinah itu. Nah, di Al-Maidah ayat 5 Pak, halaman 107 tuh. Halaman 107 surat Al-Maidah ayat yang kelima. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Dihalalkan bagi orang-orang yang beriman itu yang baik-baik. Tentu yang halal dan thayyib tentunya. Wa ta'amul ladzina utul kitab, dan makanan orang-orang utul kitab. Nah, ini menggunakan istilah utul kitab. Dan makanan orang-orang utul kitab yang diberi Alkitab hillun, halal, lakum, bagi kalian, wa ta'amukum, dan makanan kalian hillul lahum, halal bagi mereka. Ini para ulama menafsirkan kalau sembelihan orang-orang utul kitab itu bukan dalam rangka perayaan. Sekali lagi, kalau bukan dalam rangka perayaan hari-hari besar mereka. Kalau sembelihannya dalam rangka perayaan hari besar mereka, berarti sembelihannya bukan untuk Allah, itu bukan karena Allah, tapi karena sesembahan mereka. Nah, makanya sembelihan di hari-hari besar mereka itu haram.
Berbeda dengan sembelihan di luar hari-hari besar mereka, yang umpamanya acara makan-makan aja lah gitu, itu nggak mengapa itu. Walaupun tentu idealnya menghindari gitu, cuman agak susah untuk menghindari zaman sekarang, karena banyak kan daging-daging ya, yang kita konsumsi pun barangkali yang menyembelihnya bukan seorang muslim, Pak, yang dijual di pasaran itu. Nah, dalam kalimat berikutnya nih Pak, wal muhsanatu minal mu'minati, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dari kalangan mukminah, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dari kalangan utul kitab, itu sarwa hillul lakum, halal dinikahi oleh kalian. Itu Pak. Jadi kata halalnya mengikuti yang pertama. Jadi makanan utul kitab dengan perempuan-perempuan utul kitab itu halal bagi kalian. Nah, dengan adanya Al-Maidah ayat 5 ini, Pak, ulama beda pendapat gitu. Ulama 4 madhab itu tentang hukum menikahi kitabiah, baik Yahudi ataupun Nasrani. Ini perlu kita ketahui juga tentang perbedaan pendapat itu. Kalau Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa menikahi perempuan-perempuan kitabiah, Yahudi dan Nasrani itu boleh. Itu menurut Hanafiyah boleh, baik itu kitabiah sebelum Nabi Muhammad diutus ataupun kitabiah Yahudi Nasrani setelah Nabi Muhammad diutus. Kan ada orang-orang Yahudi Nasrani itu sebelum Nabi Muhammad diutus mereka sudah jadi Yahudi Nasrani. Ada orang Yahudi Nasrani itu setelah Nabi Muhammad diutus. Nah, cuman Hanafiyah atau Abu Hanifah mengatakan makruh tahrim, makruh yang mendekati haram kalau menikahi Yahudi dan Nasrani setelah Nabi Muhammad diutus, dan membolehkan menikahi Yahudi dan Nasrani sebelum Nabi Muhammad diutus. Itu Abu Hanifah itu Pak. Yang kedua adalah Malikiyah. Menurut pendapat Malikiyah, mereka mengatakan makruh menikahi, ini naik nih agak berat, dibenci lah menikahi kitabiah baik Yahudi ataupun Nasrani, terlebih-lebih kitabiahnya itu yang hidup setelah Nabi Muhammad diutus. Itu menurut pendapatnya Imam Malik. Nah, kalau pendapatnya Syafi'iyah, Pak, Syafi'iyah itu membolehkan menikahi kitabiah tapi dari kalangan Bani Israel saja. Itu Pak. Ini lagi nih, Syafi'iyah itu membolehkan menikahi kitabiah Yahudi ataupun Nasrani itu dari kalangan Bani Israel saja. Sementara di luar kalangan Bani Israel itu haram. Kan ada orang Yahudi Nasrani itu keturunan Bani Israel, Pak. Ada Yahudi Nasrani itu keturunan Arab. Kan gitu tak? Ada keturunan Nabi Yakub dulu di Palestina itu kan. Ada keturunan Arab. Nah, Yahudi Nasrani yang keturunan Arab itu haram dinikahi.
Kalau menurut Hanabilah boleh menikahi utul kitab atau kitabiyah. Nah, itu Pak. Itu bukan hanya kitabiyah dari kalangan Bani Israel, tapi seluruh kitabiyah yang diutus yang hidup sebelum Nabi Muhammad diutus. Nah, itu kalau kita simpulkan Pak, ulama 4 madhab itu membolehkan menikahi kitabiyah itu kalau Abu Hanifah tanpa persyaratan Pak, mau kitabiyahnya sebelum Nabi Muhammad diutus ataupun setelah Nabi Muhammad diutus. Kalau Imam Syafi'i mensyaratkan kitabiyahnya itu sebelum Nabi Muhammad diutus. Itu secara garis besar begitu. Nah, itu kan pendapat 4 madhab tentang menikahi kitabiyah tadi. Nah, kalau kita melihat pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah itu Pak, dan barangkali ini salah satu yang diadopsi oleh negara kita. Imam Ibnu Taimiyah itu mengharamkan menikahi baik perempuan baik menikahi orang musyrik ataupun menikahi kitabiyah. Itu Imam Ibnu Taimiyah. Jadi menikahi orang musyrik haram, menikahi kitabiyah Yahudi Nasrani pun haram. Nah, kenapa Imam Ibnu Taimiyah mengatakan demikian? Beliau berpendapat bahwa firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima itu sifatnya khusus. Sifatnya khusus. Dalam arti khusus untuk orang-orang kitabiyah Yahudi dan Nasrani sebelum Nabi Muhammad diutus. Dibolehkannya menikahi kitabiyah itu bagi Yahudi dan Nasrani yang hidup sebelum Nabi Muhammad diutus. Adapun kitabiyah yang hidup setelah Nabi Muhammad diutus, setelah diturunkannya Al-Quran, itu haram dinikahi. Itu alasan Imam Ibnu Taimiyah. Sementara Al-Baqarah ayat 221 itu sifatnya umum. Pokoknya semua kitabiyah itu haram dinikahi. Itu menurut Imam Ibnu Taimiyah begitu. Nah, beliau mengatakan kenapa Al-Maidah ayat 5 itu khusus untuk Yahudi Nasrani sebelum Nabi Muhammad diutus. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup sebelum Nabi Muhammad diutus, kemudian mereka mengimani kitab suci yang dibawa oleh para nabi dan rasul mereka orang beriman, Pak. Gitu, Pak. Kan dulu pernah kita sampaikan, orang-orang Yahudi yang beriman atau orang Yahudi dikatakan beriman, Pak, manakala mereka itu mengimani Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Kalau mereka mengimani Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, mengamalkan Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, masuk surga itu. Tapi setelahnya Nabi Isa diutus, Taurat harus ditinggalkan itu, Pak. Harus ditinggalkan. Karena sudah ada Nabi Isa gitu, yang membawa Injil, kan gitu. Begitu pula orang-orang Nasrani sebelum Nabi Muhammad diutus yang mengimani kitab Injil itu boleh. Kan kitabnya baru ada Injil, belum ada Al-Quran. Boleh mereka mengimani Injil, dan yang mengimani dan melaksanakan ajaran Injil boleh itu, Pak. Nah, makanya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan
firman Allah dalam Al-Maidah ayat 5 itu bicara tentang kitabiah Yahudi dan Nasrani yang diutus sebelum Nabi Muhammad diutus. Itu boleh menikahi mereka. Sementara setelah Nabi Muhammad diutus tidak boleh. Mau Yahudi Nasrani itu orang Arab ataupun orang Bani Israel tidak boleh menurut Ibnu Taimiyah. Lebih jauh beliau mengatakan, apakah hari ini ada orang Yahudi dan Nasrani yang mengesahkan Allah? Nah itu Pak. Apakah hari ini ada orang Yahudi dan Nasrani yang tidak mensekutukan Allah? Gitu. Beliau berpendapat dengan firman Allah surat At-Taubah. Boleh dibuka nih Pak. At-Taubah ayat 30. Nah itu harus tahu perjalanannya. Halaman 191 Pak. Nah itu. At-Taubah ayat 30 halaman 191. Nah, kan di situ dikatakan waqalatil yahudu, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Nabi Uzair itu anaknya Allah. Itu kan penyimpangan yang sangat besar itu, Pak. Mengatakan bahwa Nabi Uzair itu putranya Allah. Waqalatin nasara al-masihu ibnullah. Sementara orang-orang Nasrani mengatakan Isa al-Masih itu anaknya Allah. Sama kan, Yahudi Nasrani itu menganggap bahwa Allah itu punya anak. Dalika qauluhum, itulah perkataan mereka bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Yudohiuna, mereka meniru qaulal ladzina kafaru min qabl, perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Qatalahumullah, Allah melaknat mereka, Allah memerangi mereka. Anna yufakun, kenapa mereka bisa dipalingkan seperti itu? Nah, itulah salah satu alasan kenapa muncul pertanyaan, apakah orang Yahudi dan Nasrani yang hidup hari ini itu betul-betul mengimani Allah, bahwa Allah itu esa atau tidak? Kan gitu pertanyaannya. Kalau mereka itu betul-betul memahami bahwa Allah itu esa, berarti mereka itu mengimani kitab suci yang dibawa oleh Nabi dan Rasul mereka. Karena dalam Taurat ataupun Injil itu tidak dikatakan kalau Allah itu punya anak, gitu Pak. Taurat tidak mengatakan Nabi Uzair itu anak Allah. Injil pun tidak mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak Allah. Allah itu lam yalid wa lam yulad, kan begitu Pak. Tidak beranak dan tidak diperanakan, Pak. Nah, maka dengan dasar itulah Imam Ibnu Taimiyah itu mengatakan menikahi orang-orang musyrik haram, menikahi kitabiah Yahudi ataupun Nasrani setelahnya Nabi Muhammad diutus haram. Yang dibolehkan itu menikahi kitabiah yang beriman kepada Taurat dan Injil sebelum Nabi Muhammad diutus, karena mereka mengimani kitab suci mereka, Pak. Itu menurut pendapat Imam Ibnu Taimiyah begitu. Dan itulah yang diakui atau yang dipakai oleh Majelis Ulama kita Indonesia. Walaupun belakangan kan banyak yang menentang dengan dalih intoleran. Kalau begitu intoleran, gitu. Nah, jadi perlu diketahui itu, Pak. Itu alasan-alasan. Jadi harus dibedakan. Nah, di sisi lain, Pak, kenapa tadi saya katakan kitabiah?
Karena ketika Al-Quran itu bicara tentang Yahudi Nasrani menggunakan istilah ahlul kitab, itu rata-rata konotasinya negatif, Pak. Sekali lagi, rata-rata konotasinya negatif ketika Al-Quran menggunakan istilah ahlul kitab untuk Yahudi dan Nasrani. Tapi ketika Al-Quran itu menggunakan istilah utul kitab, ketika menyebut Yahudi Nasrani menggunakan istilah utul kitab, itu cukup banyak menggunakan cukup banyak berkonotasi positif. Itu, Pak. Cukup banyak yang berkonotasi positif. Sehingga dari situ banyak ulama yang mengatakan kalau ahlul kitab itu bicara tentang orang-orang Yahudi Nasrani yang tidak mengimani kitabnya gitu. Tapi kalau utul kitab itu bicara Yahudi dan Nasrani yang mengimani kitabnya. Makanya di Al-Maidah ayat 5 itu tidak menggunakan istilah ahlul kitab, tapi menggunakannya istilah utul kitab. Itu kalau mau didekati dengan pendekatan kata atau pendekatan bahasa begitu. Ya. Kalau surat Al-Maidah ayat 5 ini dengan surat Al-Baqarah ayat tadi berapa yang kalau begitu? 221. Ya, itu nuzulnya duluan mana? Iya. Nuzulnya duluan Al-Baqarah, Pak. Nuzulnya duluan Al-Baqarah. Al-Maidah itu kan termasuk ayat terakhir. Termasuk Al-Maidah ayat 5 itu kan ada kata-kata al-yauma itu diturunkannya menjelang Nabi wafat. Tetapi tadi kan sudah ditahsis ya oleh para ulama itu, Al-Maidah ayat 5 itu bicara tentang kitabiah yang diutus sebelum Nabi Muhammad, yang beriman kepada Taurat dan Injil, yang asli itu, Pak, yang belum mengalami tasrif, yang belum mengalami perubahan. Sehingga mereka itu menggunakan istilahnya utul kitab, bukan ahlul kitab. Nah, sehingga Imam Syafi'i pun mengatakan boleh menikahinya kitabiah Yahudi dan Nasrani itu bagi mereka Yahudi Nasrani itu dari kalangan Israel. Karena Yahudi dan Nasrani dari kalangan Israel waktu itu mereka mengimani kitab suci yang dibawa oleh Nabi dan Rasul mereka. Nah, lalu muncul lagi pertanyaan, bagaimana kalau orang-orang Israel zaman sekarang? Nah gitu, Pak. Bagaimana orang-orang Israel zaman sekarang yang memerangi saudara kita Muslim Palestina? Ya tinggal dimunculkan saja pertanyaan, Pak. Apakah orang-orang Israel zaman sekarang itu mengesahkan Allah atau tidak? Mengimani Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa atau tidak? Kalau mengimani Taurat, mereka harusnya tidak mengatakan bahwa Nabi Uzair itu anak Allah. Kalau mengimani Injil, harusnya mereka tidak mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Itu kan harus ada pertanyaan sampai ke situ. Makanya dibatasi oleh Imam Syafi'i itu orang Israel yang hidup sebelum Nabi Muhammad diutus, dengan alasan bahwa mereka masih mengimani kitab suci yang asli itu, Pak. Nah, terima kasih, Pak. Jadi lebih dulu surat Al-Baqarah daripada Al-Maidah. Tapi kita harus pandai untuk mengkompromikan, Pak. Harus pandai mengkompromikan ketika ada ayat-ayat yang sepintas nampak kontradiktif, yang sepintas nampak bertolak belakang. Sebetulnya tidak bertolak belakang, tapi kita harus pandai untuk memposisikannya. Dan itu perlu bantuan dari para ulama itu, Pak.
perlu bantuan dari para ulama. Nah, biasanya orang-orang yang hari ini melegalkan pernikahan beda agama itu berdalil hanya dengan Al-Maidah ayat 5, Al-Baqarah ayat 221, apalagi kalau lihat surat Al-Mumtahanah ayat 10 itu Pak. Jangan nanti dibaca oleh Bapak itu Al-Mumtahanah ayat 10. Di situ Allah memerintahkan supaya para sahabat itu menceraikan istri-istrinya yang dulu pernah dinikahi tapi setelah Islam datang tidak mau masuk Islam, ceraikan saja gitu. Itu tegas di surat Al-Mumtahanah ayat 10 itu, di pertengahan ayat itu. Bi'isamil kawafiri, nah itu ada kata-kata bi'isamil wala tumsiku bi'isamil kawafiri, dan kalian jangan tetap mempertahankan melanjutkan pernikahan dengan orang-orang kafir. Itu dilarang dalam Al-Mumtahanah ayat 10 itu. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi Pak. Ulaika, mereka itu, siapa mereka di sini? Laki-laki yang musyrik ataupun perempuan yang musyrik, yad'una, menyeru atau mengajak kalian ilan nari, kepada neraka. Kenapa kok disebut mengajak kepada neraka? Karena rumah tangga itu Pak memiliki potensi besar untuk menghantarkan seseorang ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Itulah kenapa tadi kita katakan misi yang sangat besar setan itu adalah merusak rumah tangga Pak. Ketika rumah tangga rusak, banyak persoalan-persoalan baru yang akan muncul Pak. Jangan, kan seringkali orang itu ada masalah pengen cerai, padahal rusaknya rumah tangga itu bukan menyelesaikan masalah, tapi justru akan memancing banyak persoalan. Dulu pernah kita sampaikan tuh betapa luar biasanya gitu ya, ini Pak, sanjungan iblis kepada setan, ketika setan itu berhasil mencerai-beraikan hubungan rumah tangga. Nah, ini baru kerja hebat katanya. Kenapa iblis sampai mengatakan begitu? Ya karena tadi dengan rusaknya rumah tangga itu persoalan-persoalan buruk lainnya akan muncul itu. Wallahu, dan Allah itu yad'u, mengajak kalian ilal jannati, kepada surga, wal magfirah, dan ampunan, biidnih, dengan izinnya. Apa seruan Allah itu? Seruan Allah itu menyeru kita untuk menikahi orang-orang beriman, atau seruan Allah itu melarang kita menikahi orang-orang musyrik Pak. Termasuk tadi kitabiah gitu Pak, termasuk tadi kitabiah. Wa yubayyinu ayatihi, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya, linnasi, bagi manusia, la'allahum, supaya mereka manusia itu yatadzakkarun, itu bisa mengambil pelajaran, bisa mengingat, bisa mengambil peringatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.